Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pufi Silva Fauziah, Tadris Matematika kelas 2B. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim al-Muta'allim pekan ke-6 materi ke-36. Baik, di sini saya akan mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala yuhibbul ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai urusan-urusan yang mulia dan membenci urusan-urusan yang rendah. Waqila, dan dikatakan dalam sebuah syair, Fala taj'al bi amrika wastadimhu fama shalla asaka ka mustadimi. Fala taj'al bi amrika wastadimhu, maka janganlah engkau tergesa-gesa dengan masalahmu, tapi terus-meneruslah kepada hal itu. Fama shalla asaka ka mustadimi, maka tidak akan dapat meluruskan tongkatmu kecuali terus-menerus. Dikatakan Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullah, berkata Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, semoga Allah merahmati keduanya. Qum tabali, dan akhrajat muadobatu fi darsi wa iyyaka wa kasla fa innahu sumun wa afatun adimatun. Dahulu kamu adalah seorang yang bodoh, sungguh telah menyelamatkanmu terus-menerus dalam pelajaran. Dan hati-hatilah kamu terhadap malas, karena sesungguhnya itu adalah kesalahan, kesialan, dan penyakit yang besar. Qala Syekhul Abu Nasir As-Sofarul Ansor, berkata Syekh Abu Nasir orang Ansor, Ya nafsi la turhi anil amali fil birri wa ihsani fi mahalin faqulu di amalin fi khairi mugtabatun wa fi baladin wa sumin kuludi kasalin. Ya nafsi, oh hai diri, oh diriku, la turhi fi amali, janganlah menunda-nunda kamu dalam berbuat fil birri wal adli wal ihsani fil amalin, dalam kebaikan, dalam keadilan, dan berbuat kebaikan pada tempatnya. Faquludin amalin fil khairi mujtabatun, karena banyak sekali perbuatan dalam kebaikan ditangguhkan. Wa fi baladin wa sumin kuludin kasalin, sedangkan dalam ujian dan kesulitan milik setiap orang yang malas. Jadi dalam materi ke-36 ini menjelaskan mengenai bahwa seringnya kita mengulang-ulang pelajaran atau istiqomah dalam pelajaran itu membuat kita menghilangkan rasa kemalasan. Dan dengan mengulang-ulang pelajaran, istiqomah dalam belajar, maka kita akan terselamatkan dari hal malas dan dari hal bodoh. Selanjutnya kita harus berhati-hati terhadap malas, karena malas dapat membawa kesialan dan penyakit yang besar. Dan dikatakan juga menurut Syekh Abu Nasir bahwa masalah dan ujian kesulitan itu tuh hanya milik orang yang malas. Jadi maksudnya itu malas di sini adalah kita tuh kayak malas belajar, malas ibadah, dan secara tidak langsung kita tuh menjauh dari hal-hal kebaikan. Dan di sini dijelaskan bahwa diri kita itu tidak boleh menunda-nunda kebaikan dan keadilan.
dan kita itu harus berbuat kebaikan tuh pada tempatnya. Jadi kan pada tempat yang salah itu kita harus berbuat kebaikan yang benar-benar itu udah diperintahkan sama Allah. Jangan berbuat kebaikan dan yang dilarang oleh Allah. Misalnya ada suatu larangan dari Allah, lalu kita melakukan kebaikan. Karena di sini banyak sekali perbuatan itu dalam kebaikan yang ditangguhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilmu nahwunya mengenai huruf. Pengertian huruf dalam ilmu nahwu adalah suatu kata dalam ilmu nahwu yang menunjukkan suatu arti tertentu apabila disandingkan dengan kata lain. Huruf dibagi menjadi dua, yaitu mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani atau sering dikenal dengan huruf hijaiyah adalah suatu huruf dalam ilmu nahwu yang digunakan untuk menyusun suatu kata dalam bahasa Arab. Huruf mabani tidak mempunyai makna karena fungsinya adalah hanya untuk menyusun kata. Nah, huruf mabani ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada huruf shahih dan huruf ilah. Huruf shahih adalah huruf yang seluruh huruf hijaiyah selain dari huruf alif, waw, dan ya. Yang kedua, huruf ilah. Huruf ilah adalah huruf dari bagian huruf hijaiyah, hanya berupa huruf alif, waw, dan ya. Selanjutnya ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang mempunyai makna-makna tertentu. Di sini huruf ma'ani dibagi menjadi dua, yaitu huruf jar dan huruf ataf. Huruf jar adalah suatu huruf yang secara umum dapat membuat setelahnya menjadi huruf majrur atau berharokat kasroh. Huruf ataf itu adalah suatu huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata lainnya. Contoh huruf jar: min, ila, fi, an, ala, robbi, qali. Huruf ataf: wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin. Contoh dalam materi ke-36. Yang pertama di sini contoh huruf ma'ani. Di sini ada fi yang termasuk huruf jar. Misalnya fi darsi, dalam pelajaran. Nah, ini termasuk dalam huruf jar. Kemudian ada juga fi amali yang artinya itu dalam berbuat kebaikan. Lalu fil birri yang artinya itu dalam pada tempatnya. Lalu fi khairi, dalam kebaikan. Fi baladin, dalam ujian. Lalu di sini ada huruf ataf, yaitu huruf wawu. Huruf wa dalam kalimat waqala Rasulullah SAW. Selanjutnya wa yakrohu, wakila, wastadimhu, wa iyaka, wa kasla, wa afatun, wal ihsani, wa fi baladin, wa sumin. Lalu di sini ada huruf fa, huruf ataf yaitu fa. Contohnya fa innaka
fakuludi. Baru contoh dari huruf mabani. Di sini ada kata innallaha ta'ala yang terdiri dari huruf alif, nun, alif, lam, ha, ta, ain, la. Alif di sini adalah huruf ilah, nun adalah huruf shahih, alif yang apabila huruf-huruf ini dipisah tidak mempunyai arti, dan apabila digabung mempunyai arti dan mempunyai arti dalam bahasa Arab. Terus ma'aliyal umuri yang terdiri dari huruf mim, ain, alif, la, ya, alif, lam, alif, mim, wawu, ro, yang apabila dipisah itu tidak mempunyai arti, dan apabila digabung itu mempunyai arti yang menjadi arti urusan-urusan yang mulia. Lalu di sini ada kata safsafaha yang terdiri dari huruf sin, fa, sin, alif, fa, ha, alif, yang artinya itu adalah urusan-urusan yang rendah. Apabila digabung mempunyai arti, dan apabila dipisah itu tidak mempunyai arti. Lalu di sini ada kata taj'al yang terdiri dari huruf fala taj'al yang terdiri dari huruf fa, la, alif, ta, ain, jim, la, yang apabila dipisah tidak mempunyai arti, dan apabila digabung mempunyai arti dalam bahasa Arab, yang menjadi artinya itu maka janganlah engkau tergesa-gesa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.